Halo pelajar hebat di seluruh Nusantara tercinta, selamat datang kembali di video pembelajaran matematika dasar. Ini adalah video pembelajaran yang kami persembahkan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa menuju merdeka belajar. Siapkan diri kamu belajar hari ini dengan semangat. Yuk kita langsung saja mulai pembelajaran hari ini. Ini kita akan membahas kembali, yaitu membuat diagram pengolahan data. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar membuat diagram gambar dan diagram batang. Jadi ada dua lagi yang akan kita pelajari, yaitu diagram garis dan diagram lingkaran. Hari ini kita akan bahas mengenai diagram garis. Siapkan pensil dan penggarisnya ya. Kita masuk ke diagram garis. Contoh membuat diagram garis dengan menggunakan data yang disajikan sebagai berikut. Perhatikan dan simak dengan baik ya. Data pekerjaan orang tua murid kelas 6B SDN Semangat Terus ada sebagai ASN sebanyak 5 orang, sebagai buruh sebanyak 6 orang, petani sebanyak 7 orang, pedagang sebanyak 9 orang, dan yang terakhir sebagai TNI Polri sebanyak 3 orang. Kita akan sajikan data ini dalam bentuk diagram garis. Langkah-langkah untuk membuat diagram garis dari data pekerjaan orang tua murid kelas 6B SDN Semangat Terus. Ya, yang pertama adalah atur sumbu secara vertikal dan horizontal. Jadi sumbu vertikal yaitu sumbu atau garis yang dimulai dari bawah sampai ke atas. Kemudian yang horizontal adalah garis menyamping, yaitu dari kiri ke kanan. Langkah yang kedua adalah untuk sumbu vertikal, yang kita tulis di sana adalah jumlah dan angka-angka sesuai datanya. Jadi kalau di sini jumlah orang tua murid yang bekerja sebagai TNI Polri itu adalah yang paling sedikit, yaitu 3 orang. Maka kita bisa mulai dengan angka 3. Tapi untuk lebih rapi, kita mulai saja dengan angka 0 ya. Kemudian yang paling banyak di sini adalah pedagang 9 orang. Maka bisa tambahkan menjadi 10 supaya lebih rapi ya. Data-datanya tersusun dengan rapi dan angka-angkanya juga lebih teratur. Nah, di sini kita bisa mulai dari 0 sampai 10. Kemudian yang ketiga, untuk sumbu horizontal tulis dalam jenis pekerjaan. Jadi pekerjaannya apa saja kita tulis satu persatu, disusun dengan rapi dan jaraknya juga harus sama ya dengan yang lain. Nah, dimulai seperti ini. Ini jenis pekerjaan, ada ASN, buruh, petani, pedagang, TNI, Polri. Jadi semuanya harus disusun dengan rapi, jaraknya juga sama. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang keempat. Sebelum langkah yang keempat, di mana kita akan menentukan sebuah titik di setiap jenis pekerjaan dan jumlahnya. Kamu boleh menggunakan garis bantu supaya lebih gampang menentukan jenis pekerjaan dan jumlahnya pada sumbu vertikal ya. Jadi tandai dengan sebuah titik di setiap jenis pekerjaan dan angkanya di sumbu vertikal. Nah, perhatikan di sini. ASN sebanyak 5 orang. Berarti di ASN, kemudian di sumbu vertikal angka 5 kita letakkan titik atau kita gambar sebuah titik tidak terlalu besar ya. Setelah itu buruh ada di titik
6, karena burunya ada sebanyak 6 orang. Kemudian petani ada 7 orang. Berarti pas ya, garisnya menuju angka 7 di sumbu vertikal. Kemudian pedagang ada 9. Ini dia. Ya. Dan yang terakhir adalah TNI Polri sebanyak 3. Semuanya pasti garisnya masing-masing. Nah, kemudian yang kelima, hubungkan setiap titik dengan sebuah garis. Perhatikan, tidak perlu harus lurus. Kita hanya menghubungkan setiap titik itu dengan sebuah garis. Perhatikan baik-baik. Nah, sudah selesai. Yang keenam atau yang terakhir, buat judul diagram garis tersebut berdasarkan data yang disediakan. Ini dia judulnya. Data pekerjaan orang tua siswa kelas 6B SDN Semangat Terus. Jadi ingat, kalau kita menulis judul harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Boleh semuanya huruf besar atau huruf awal dari setiap kata pada judul tersebut. Nah, gimana? Sudah bisa ya? Seberapa paham kamu mengenai materi ini? Yuk, gambarlah diagram garis untuk data berikut. Ini dia datanya. Jadi, kamu sajikan dalam diagram garis. Pasti bisa ya? Kalau kamu sudah menguasai pembelajaran hari ini, jangan lupa berbagi ilmu dengan teman-teman lain agar teman-teman kamu juga cerdas seperti kamu. Tetap semangat dan ingat, kita ketemu kembali atau berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Bye.